Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini saya mau ganti ban ya teman-teman. Jadi ini ban awalnya itu saya pakai Zeneos ZN62 ukuran 90/80 teman-teman. Nah, di motor Honda Supra X125 tahun 2006 saya ini, ban Zeneos ZN62 ini udah terlihat ya bergelombang teman-teman tuh. Nah, ini udah nggak rata permukaannya karena dulu ini saya pakai di velg lebar. Ini saya terus ganti yang velg kayak CW ya, atau velg racing seperti itu. Nah, ini saya pakai selebornya, ini selebor Honda Supra Fit ya. Nah, ini kan ruang di sini tuh lebar teman-teman, ruangan sini. Nah, ini aman teman-teman ya. Kalau yang selebor Supra X yang baru, yang pipih lancip itu biasanya ini nggak seruk teman-teman, bagian sininya. Nah, kalau ini enggak. Nah, ini terlihat juga bagian sana teman-teman tuh. Nah, itu udah saya potong ya. Saya potong. Aslinya kan segini nih, mepet banget. Udah saya potong sehingga ini ada space cukup luas ya teman-teman. Ini ya space-nya. Nah, ini nggak cuman saya potong ya teman-teman, tapi saya juga melapisi dengan ini ya, melapisi dengan lakban. Jadi ini lakban buat melindungi itu ya, melindungi asok beker dari cipratan air. Nah, teman kelihatan ya, ini lakbannya. Jadi kalau dipotong aja itu nanti kelihatan asok bekernya. Itu kalau kena air hujan lama-lama itu sealnya cepat rusak. Nah, ini lakbannya sampai ke atas sana teman-teman, lakbannya. Yang bagian sini juga ya. Jadi nggak mungkin nggak serok ban, aman. Nah, ini rencananya mau saya ganti ban ukuran 100/70. Iseng aja mau coba saya ganti ban ukuran 100/70. Nah, untuk bagian belakang teman-teman, ini juga ban saya udah rusak teman-teman. Jadi karena dulu dipakai velg lebar, ini udah ada yang bocor sehingga nggak bisa ditubles. Ini dua-duanya udah nggak bisa ditubles, jadi saya pakai ban dalam semua. Nah, ini bannya udah nggak comfort bagi saya. Mau saya ganti bannya juga yang belakang. Kalau ini saya pakainya 110/70 teman-teman untuk yang lama ini. Nah, terlihat ya itu ya, ukurannya 110/70, Zeneos juga tapi ZN91. Ini saya mau coba cari-cari ban dulu teman-teman, karena dua ban ini sebelumnya saya pakai di velg lebar ya. Jadi ketika saya aplikasikan di velg CW seperti ini, menjadikan nggak nyaman. Mohon maaf, ini agak berisik karena di pinggir jalan teman-teman. Nah, ini swing armnya udah nggak standar ya, saya pakai swing arm custom. Nah, lebih besar seperti itu, ukuran Tiger. Ini nyaman ya, itu nyaman. Standar tengahnya juga aman ya teman-teman tuh.
Jadi ini aman dipakaikan ban 110 per 70. Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional.
Nah teman-teman semuanya, ini ban Primak 100/70 udah terpasang ya di bagian depan motor Honda Supra XL25 tahun 2006 kepunyaan saya, ini di velg standar ya. Jadi ini velgnya standar, bannya ukuran 100/70 dari Primax. Ini ya ukurannya 100/70 ring 17. Terlihat ya, ini masih berbulu dan di tengahnya ini ada sambungannya. Memang nggak rapi ini potongan sambungannya ini. Ini lihat ya, bergelombang, tapi ini hanya sambungan aja. Nih kalau kena lama-lama kena aspal nih juga hilang sendiri kok. Nah terlihat ban Primak itu bagian sininya tuh ada kayak apa ya, garis-garis gini teman-teman tuh. Nah ini ya, ini memang seperti ini karakternya ban Primak. Ban Primak ini ukuran 100/70 ini cukup jarang dipakai di Supra dengan velg standar, dengan shockbreaker standar pula. Jadi ini shockbreakernya standar, nggak saya tinggiin. Terlihat ya, ini ketika motor itu dalam kondisi normal seperti ini tuh. Nah ini tentunya tidak PNP ya untuk selebornya, karena mesti selebornya itu banyak penyesuaian. Nah selebor ini saya gunakan selebornya Honda Suprafit. Jadi ini bukan selebornya Supra ataupun Supra lama ataupun Supra yang baru yang runcing, ini Suprafit. Nah kenapa Suprafit? Yang pertama yaitu adalah lebar. Nah ini bagian depannya tuh lebar teman-teman, ini itu lebar, jadinya terlihat ya, ban 100/70 pun masih aman masuk ke selebor, nggak ada gesrot di bagian sini, nggak ada sama sekali, aman. Bagian sini juga aman. Jadi ketika ngesok, memantul soknya itu dia itu aman. Kalau pakai selebor yang Supra yang runcing, yang Batman itu tentunya nggak seruk. Ukuran 98 aja udah nggak seruk, apalagi ini 11/7 atau 110/70 lebih nggak seruk, karena dia lebih lebar ya, tingginya lebih tinggi, lebih tipis, tapi dia lebih lebar, menghasilkan donat. Jadi karena ini lebar tapi tingginya kecil, ini jadi mendonat ya teman-teman tuh, lihat ya. Nah selain bagian depannya ini yang lebar, itu bagian ini teman-teman, seperti yang di awal video saya jelaskan, ininya itu tentunya harus dipotong ya teman-teman. Nah ini teman-teman harus dipotong. Jadi ini aslinya kan segini. Nah ini saya potong, kemudian saya lakban. Nah ini ketika posisi ban 100/70 ngesok ya, atau apa namanya, kondisi rebound ke bawah, itu terlihat ya dari sini ya teman-teman, masih ada space cukup lah seperti itu. Berapa jari nih ya, sekitar 1 jari kelingking lah, masih aman banget ya teman-teman tuh. Nah lihat ya, nah, masih aman teman-teman. Bagian sampingnya coba lihat ya. Nah teman-teman tuh masih aman banget. Wah ada kucing ya. Nah ini perlu ya untuk teman-teman dikasih lakban di sini. Lakbannya pastikan harus kuat ya teman-teman. Kalau perlu yang bagian sini lakbannya itu dilapisi dengan
lem lain atau lem tambahan biar lebih erat, karena biar as shockbreaker itu tidak kena air hujan itu nggak cepet rusak teman-teman. Jadinya perlu dikasih lakban. Ini lakbannya seperti ini, mepet dengan ini bagian tabung shockbreaker, jadi ini sejajar dengan tabung shockbreaker. Nah teman-teman, ini untuk ban depannya seperti itu. Yang terakhir adalah ban depan ini Primac SK01 Time Attack 170 ini bukan ban tubeless ya. Jadi ini ban semi slick model seperti ini. Itu bukan tubeless, jadi harus pakai ban dalam. Terlihat dari pentilnya ini, bukan pentil tubeless teman-teman. Nah ban itu Primac ini adalah mirip-mirip ban road race, tapi sebenarnya bukan ban road race. Ingat ya, ini mirip ban road race buat fashion atau buat gaya itu oke. Tapi ini bukan ban road race. Saya nggak rekomendasikan ini untuk balapan atau buat road race. Ini hanya untuk kebutuhan kota-kota aja, cukup udah buat look aja. Jangan buat performa yang lebih tinggi, karena saya nggak rekomend ini untuk kecepatan tinggi ataupun apa namanya road race apalagi. Nah kita lanjut ke yang ban belakang. Nah kalau ban belakang ini saya pakai Zeneos Victuro. Jadi ini adalah ban Zeneos, yang mana Zeneos itu kan sepabrik sama IRC. Nah ini saya pakai yang seri Victuro. Nah saya lihat jarang-jarang yang pakai seri Victuro ini. Padahal bagus loh teman-teman. Tuh lihat ya dari kembangannya. Kembangannya ini juga race banget, atau apa namanya, sporty banget. Tuh lihat kembangan seperti ini. Nah jadi kembangan ini bagian pinggirnya ini kan tidak ada yang anu ya, bulat rata ya, nih dilihat ya, nih nggak ada yang kena ukiran batikan ban. Nah ini jadi bundar rata, dan ini pun garis-garisnya itu juga anu ya, tipis-tipis ya teman-teman. Tuh lihat, semi slick lah mungkin seperti itu. Ini mirip-mirip kayak bannya itu loh, Michelin pilot MotoGP ya, sekilas mirip-mirip seperti itu. Kembangannya tipis-tipis, kecil-kecil seperti ini. Nah kalau ini bannya tubeless ya teman-teman, ini harganya juga beda, 2 kali lipatnya harga ban depan. Jadi ini harganya Rp400.000 pas, kalau yang depan itu Rp200.000. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini Zeneos Victuro. Nah bagian belakang ini saya pakai ukuran 110/70. Tuh lihat ya, tuh 110/70 ring 17 di velg standar.
Nah, menghasilkan ban yang seperti itu ya teman-teman. Nah, bulat, donatnya donat banget teman-teman, tuh lihat ya. Nah, ini pentilnya tubeless. Nah, ini bannya tubeless. Saya berani kalau ban belakang harus tubeless karena memang buat boncengan kadang-kadang, jadi memang butuh ban yang lebih oke seperti itu. Karena memang ini motor kegunaan cukup untuk harian, bukan buat race, bukan buat apapun, ya harian aja seperti itu. Ini terlihat ya ban Xenios Victuro. Kembangannya tipis-tipis teman-teman. Nah, Xenios Victuro ini race only ya, tuh lihat. Jadi ini ban soft compound, race only, tubeless tentunya, race only. Nah, ini ban untuk balapan, aslinya kegunaan untuk balapan. Nah, ini saya pakai untuk harian. Nah, ban 110/70 dipakai di ban belakang Honda Supra dengan velg standar. Apa aja sih yang disesuaikan? Kalau yang depan tadi itu kan harus motong untuk yang dekat asok backer ya, biar tidak terjadi gesekan. Nah, ini kalau yang di belakang, nah ini shock breakernya udah saya tinggiin ya, jadi ini pakai shock breaker yang lebih tinggi dari orinya. Ini saya pakai ISS top up yang seukuran Shogun teman-teman, jadi ini lebih tinggi sekitar 2 cm lah dari standarnya. Nah, dari samping ini terlihat ya, ketika dia posisi normal, dia ban bagian ujung dengan bodi itu tidak ada renggangnya, jadi nyatu pas banget fitmentnya tuh. Jadi antara bodi itu nggak ada celahnya teman, dan juga nggak terlalu turun, itu pas banget, nggak terlalu turun, nggak terlalu naik ke atas shocknya ininya nggak terlalu tinggi lah shocknya. Nah, kemudian ini ada beberapa penyesuaian. Nah, nih ini bagian dalam ini kena ya, jadi gesrot. Kalau pas boncengan saja tuh lihat ini ya, bolong tuh, bolong teman-teman. Nah, ini gesrot, harus disesuaikan. Nah, pas gesrot itu hanya tertentu pas boncengan teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya nggak sekedar informasi, ini saya nggak tidak saya potong, tapi memang alami geseran itu, atau itu secara alami ya. Jadi ngesok itu bannya nggak seruk yang sebelumnya, itu menimbulkan lubang tersendiri. Alamiah seperti itu, nggak saya potong-potong. Kalau mau lebih aman dipotong sejak awal juga apa-apa, lebih bagus kayak seperti itu. Nah, kemudian ini bagian tuh lihat ya, bagian yang mepet dengan standar tengah masih aman ya teman-teman, tuh lihat ya, tuh masih ada jarak berapa mil gitu. Nggak banyak lah, seperti itu. Kalau dengan jembatan ini masih aman, karena ini swing armnya custom ya, bukan swing arm standar. Jadi ini info aja, ini kondisi seperti ini dengan asumsi swing armnya custom ya. Kalau swing arm standar saya nggak ngerti nih. Kita ke sisi sebelahnya teman-teman. Nah, itu terlihat ya gesekannya tuh. Kalau bagian sini aman teman-teman. Kok aman gimana, nggak serok juga nih, lihat ya, tuh bekas gesekannya ini.
masih ada nih, tak tetel. Masih nyesek dikit-dikit bagian sini teman-teman ya, bagian itu. Nah ini konsep saya tuh agak nyeleneh teman-teman. Jadi ini posisi as rodanya ini tidak standar. Kalau aslinya itu agak ke belakang ya teman-teman di sini. Nah ini kan saya stroke maju, bahkan bisa lebih maju lagi nih. Nah tapi ini maksimal untuk ban ukuran 110/70 biar majunya maksimal, nggak seruk dengan standar tengah ya seperti ini ukurannya. Jadi ketika bannya itu lebih maju, otomatis fitmentnya lebih dapat. Jarak antara selebor belakang sama ban itu nggak terlalu mundur ya, jadi terkesan lebih nungging. Ini ya masih ada celahnya, jadi terkesan lebih nungging untuk bodinya tuh. Nah ininya bannya lebih maju besar, tapi ini lebih nungging. Nah, ini kalau bannya kecil, nah lebih nungging lagi. Ini kalau zaman dulu itu di stroke namanya tuh, kalau ban maju itu swing armnya di gerinda ke depan, bannya lebih maju, rantai dipotong. Jadi nanti jarak antara gear depan gear belakang lebih maju. Nah, kira-kira seperti itu. Nah ini ban yang bagian depan tadi yang 90/80. Ya ini ya dindingnya wes pecah teman-teman, wes ini juga ya. Jadi ini dulu karena pemakaian velg lebar menyebabkan bannya itu walaupun belum terlalu gundul tapi bagian dalamnya itu pecah. Nah bagian ini juga ya udah kayak gini yang belakang. Ini makanya udah nggak enak dipakai, nggak bisa ditubles lagi, jadi harus pakai ban dalam. Ini masih lumayan tapi karena udah kayak gini nggak rekomendasi sih kalau ban udah kayak gini ya dinding dalamnya ini. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk proses dan review saya tentang pemasangan ban ukuran 100/70 di depan dan 110/70 di belakang untuk motor Honda Supra XL25 ini. Yang depan itu Pramac SK01 Time Attack, yang belakang Xenios Victuro, yang depan tube atau pakai ban dalam, yang belakang tubeless race only, yang depan ban untuk gaya-gayaan aja. Jadi ban Pramac itu memang untuk ban gaya-gayaan aja, itu kata dari bengkelnya seperti itu. Jadi saya apa adanya aja, bilang apa adanya, memang seperti itu katanya bengkelnya. Ya yang depan itu ala-ala race tapi memang bukan ban race, kalau yang belakang ban race beneran. Nah soft compound, nah yang depan ya ban ala-ala race. Dan saya pakai kemarin muter-muter. Ini kan saya pasangnya kemarin nih. Nah, saya review hari ini, hari berikutnya. Saya pasang, saya putar-putar kemarin. Cukup oke teman-teman, gigit. Kalau ban depannya ya standar aja, gigitnya normal-normal aja. Karena memang kebutuhannya ini untuk harian, bukan buat bener-bener buat race. Nah, ini saya juga untuk look aja, tapi juga tentunya mempertimbangkan safety-nya teman-teman. Ini cukupanlah seperti itu untuk kebutuhan harian. Dan ban ini saya pakai yang berbeda karena saya tuh eman-eman teman-teman. Jadi ini kan spek kolong-kolong ini atau selebor depan udah pakai Suprafit, udah saya kepras, bagian belakang juga sudah terpapas alami. Nah itu karena sebelumnya kan saya pakai velg lebar. Nah ini karena saya udah pensiun dari velg lebar, saya pakai velg standar tapi bannya tetap besar. Nah itu jadinya apa namanya, tetap bisa masuk teman-teman. Jadi iman-iman kalau ini sudah saya spek untuk bagian
selebarnya velg lebar, bagian belakang juga udah ada keperasan untuk velg atau ban lebar ya. Ini saya pakaikan untuk bannya yang besar-besar juga. Ini besar maksimal menurut saya untuk kebutuhan ban velg standar. Jadi sebenarnya paling pas itu 90-80 ya untuk depan, tapi ini saya coba iseng-iseng di 100/70, cukupan lah teman-teman, cukup oke, cukup donat, terlalu donat bahkan, jadi terlalu ban lebar dikecilkan seperti itu, tapi itu oke lah untuk kebutuhan harian teman-teman ya. Kemudian juga performa juga oke, semua juga oke lah, seperti itulah kira-kira teman-teman. Oke, semoga menjadi referensi yang bermanfaat ya. Kira-kira seperti itu aja video kali ini. Kalau mau ikut monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa komen-komen di kolom komentar. Sampai jumpa ya di video saya selanjutnya. See you, dadah. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bar